Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham yang baru IPO ya teman-teman, yaitu CDIA yang kemarin disuspend ya karena harganya melonjak tinggi. Jadi transaksinya di ini tembus berapa triliun nih, coba kita cek. 28.000 lot ya, di harga 625 ya. 28.000 lot kali 100 kali 625 ya, 1,7. 28.000 lot kali 100 kali 625, 1,7 M ya, 1,7 M. Terus daily-nya coba kita lihat. Nih ya, 28.000 lot. Ini rata-rata perdagangan tuh ya, tanggal 7 itu 37.000 lot, kemudian 18.000 lot, 29.000 lot. Yang tanggal kemarin 15 Juli itu 28.000 lot. Coba dihitung lagi. 28.000 lot berapa itu? 7114. 714 kali 100 ya, 100 lembar saham kali 625. Iya, 1,7 miliar ya teman-teman ya. Jadi makanya ya kalau untuk menaikkan harga saham ini memang nggak butuh banyak modal ya. 1,7 satu titik itu 1,7 miliar. Ya anggaplah berapa ya, 10 miliar udah cukup untuk menaikkan ya, karena harganya murah banget nih. Awal IPO tuh kalau nggak salah 100 berapa ini ya. Ada tadi di beritanya tuh ada ini. Nih, melambung 20%, kalau nggak salah 170 kalau nggak salah. $190 ya. Harga penawaran saham CDIA ini 190 per unit dengan jumlah saham yang dicatatkan sebanyak 124 miliar saham ya. 190 ya. Dari 190 sekarang sudah 625. 625 dibagi 190. Udah naik 3,2 kali lipat ya. Tapi kondisinya disuspend teman-teman. Jadi teman-teman nggak bisa jual maupun beli ini kondisinya. Nah ini resiko IPO ya seperti itu. Dan kalau kita lihat berkaca dari beberapa saham yang kemarin IPO ya, sahamnya Prayogo Pangestu yang IPO itu kemarin apa itu yang sempat naik tinggi itu, brand ya, brand. Coba saham brand, coba kita cek saham brand. Saham brand nggak mau dia. Brand, wah ini saham bareng nih ya, naik naiknya bareng sama CDIA ya. Ini brand, ini coba kita cek brand itu tertinggi di harga berapa. 12.000 teman-teman ya. Brand itu dari harga 1.000 dia di tahun 2023 naik sampai 12.000 ya, hanya dalam waktu berapa bulan nih ya. Oktober 2023, Mei 2024, nggak nyampe setahun ya dia naik. Walaupun dia naik turun itu, tapi dia naiknya tinggi nih, udah 12.000. Nah setelah itu longsor sampai 4.000. Nah ini resikonya teman-teman. Kalau teman-teman masuk ke di harga pucuk ya seperti ini ya, ya ruginya juga banyak ini ya. Dari 12.000 tinggal 4.000.
tinggal 4.000 dibagi 12.000, tinggal 33% ya. Jadi kalau teman-teman modal 100 juta tapi masuknya di pucuk ini, modal teman-teman tinggal 33 juta. Nah, DCIA ini ya bisa aja nanti dia tuh naik dulu ya sampai mungkin berapa kali lipat ya, nggak tahu. Loh, ini nggak mau kenapa ini? CDIA kok, DCIA. Ya, ini udah naik dari 190, udah 3 kali lipat ya. Kalau brand kemarin bisa 12 kali lipat ya. Jadi ada kemungkinan dia dinaikkan lagi nih sampai nggak tahu ya, mungkin sampai 1.000 atau berapa itu. Tapi ya, setelah itu resikonya ya longsor. Jadi kalau teman-teman punya saham AIPO itu ya harus siap resikonya teman-teman ya. Jadi sampai arah 3 hari beruntun ya, dia arah 3 hari beruntun. Ini coba kita pas ya melesat lagi. Udah berapa kali ini dia. Jadi 9 Juli, 10 Juli arah terus ini ya. Arah ini sampai 11 Juli, 14 Juli ini udah 1 2 3 4 5 ya, 5 kali arah. Makanya dia disuspend ya. Untuk biar investor itu inilah apa? Berpikir ulang. Ya. Takutnya ini nanti udah di harga pucuk gitu kan ya. Kalau udah di harga pucuk ya longsor, nggak ada ininya. Dia otomatis akan longsor dengan sendirinya karena mereka yang masuk di bawah kan otomatis udah mulai take profit teman-teman, apalagi bandarnya ya. Sayang nih, saya bukanya pagi yang nggak bisa kelihatan take-nya ini ya, jual belinya itu ya. Ini ada nggak nih? Nggak ada, titik-titiknya nggak ada di sini. Nah, ini ada berita nih. Saham CDIA meroket 160 sejak listing, cek kebijakan dividennya. Jadi mendapat minat yang tinggi dari ini di lantai bursa. CDIA melaju kencang dengan kenaikan 100 poin. Saham CDIA sudah arah 4 hari. Seluruh saham perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat termasuk dalam hal dividen. Perseroan dapat bagian dividen setiap tahun apabila CDIA memiliki saldo laba yang positif dan setelah dikurangi dengan dana cadangan. Jadi kemungkinan bisa dapat dividen teman-teman. Asal punya laba positif ya. Bergantung pada faktor termasuk keberhasilan pelaksanaan strategi bisnis perseroan, pertimbangan keuangan, persaingan, dan peraturan. 2025 CDIA telah membagikan dividen tunai sebesar 20 juta dolar yang diambil dari saldo laba bersih tahun. Berarti bagus nih teman-teman. Manajemen perseroan merencanakan rasio pembayaran dividen sampai 40% dari laba bersih. Lumayan ya, kalau 40% dari 20 juta dolar udah berapa itu? CDIA telah membagikan dividen tunai. Oh, dividennya aja itu 20 juta dolar ya. Itu 20 juta dolar itu 40%-nya. Labanya jadi lebih tinggi lagi ya. Ya mungkin yang diincar oleh investor ini ya, investor. Tetapi teman-teman perlu pertimbangan juga ya. Jadi jangan sekedar FOMO ya. Kalau teman-teman FOMO nanti bisa seperti saham-saham yang lain ya. Kalau saham AIPO ini kan kita nggak bisa analisis teknikalnya, nggak bisa ya teman-teman. Ya paling kita cuman lihat beberapa karakter ya saham milik Pak Prayoga itu biasanya kan, nah, kalau udah naik tinggi dia turunnya anjloknya parah ya.
Nih ya, dia turun terendah nih di 4.000 nih kayak brand ini. Dari 12.000 ya. Nih lihat nih. Nah, ini kan turun terus nih dia. Dari Mei 2024 ya, habis itu turun terus sampai 2025. Nah, ini mulai naik itu di bulan Juli ini ya. Bulan Juni masih turun. Mulai bulan April ya, mulai bulan April naik. Ya, kemungkinan seperti itu ya. Kita lihat nanti dia mungkin bisa dinaikkan sampai 1.000 kalau saya lihat ini loh ya, teman-teman. Karena untuk menaikkan saham CDIA ya, CDI apa DCI ya, CDIA ini tidak perlu modal besar teman-teman ya. Ini satu tik itu sekitar 1,4 miliar ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau sekelas investor besar ya kecil ya dana segitu. Apalagi retail juga masuk ya. Jadi tapi hati-hatilah. Yang suka IPO ya, kalau saya nggak begitu suka ya. Karena ya nanti kalau kita masuk ambilnya juga susah. Ya, begitu mau jual juga susah. Kayak sekarang di suspend juga nggak bisa jual juga ya. Harus dibuka dulu baru bisa jual. Oke ya, intinya resiko selalu ada teman-teman. Jadi harus dipertimbangkan matang-matang. Terima kasih teman-teman untuk pembahasan CDIA kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan bagi dividen yang rutin ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung ya. Biayanya murah aja untuk traktir kopi. Teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Saya doakan teman-teman semua sehat, bahagia, dan cuan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.